Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini, ya, hari Senin tanggal 3 April 2023, kita akan melaksanakan kuliah ya, perkuliahan untuk mata kuliah UI dan UX. Seperti sebelumnya, kita sebelum mulai perkuliahan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti diberikan oleh Pak Dimas, apa yang disampaikan biar menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik, kita langsung saja masuk ke materi perkuliahan. Pak Dimas, monggo saya persilahkan untuk memulai. Ya, baik. Terima kasih Pak Channel. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dari materi hari ini, mungkin teman-teman semua kaget ya. Loh, Pak Dimas, kenapa ukurannya kok besar sekali? Iya, kalau Bapak dan Ibu ketahui, saya izin sharing sebentar ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, materi Figma itu diambil sedikit-sedikit, salah satunya itu kalau dari YouTube itu sebenarnya sudah ada. Yang jadi kendala, jumlah videonya di sini itu ada 549 video. Nah, kita mau belajar sebanyak ini dalam satu kali pertemuan kan sangat tidak memungkinkan ya, karena itu ada beberapa video-video pendek yang harapannya itu bisa mempermudah teman-teman Bapak Ibu semua dalam mempelajari fitur-fitur yang ada di Figma itu seperti apa. Nah, kalau dibuat dia tidak berupa video, maka nanti slide-nya akan terlalu panjang ya. Jadi Figma, kenapa kok harus Figma? Ya, kita mulai perkuliahannya dari slide ya, sebentar. Saya izin share screen untuk materinya. Sudah terlihat? Sudah, Bapak Pak. itu slide. Oke. Partisipannya taruh sini. Sebentar saya nata-nata dulu. Ya. Nah, jadi minggu kedua ini kita itu akan membuat UI menggunakan Figma. Nah, Figma itu sebenarnya itu salah satu alat bantu desain saja. Untuk dalam membuat UI UX banyak sekali alat-alat bantu itu yang bisa digunakan. Bahkan yang ditawarkan Asia kemarin itu membuat UI menggunakan Figma atau Adobe XD. Nah, sudah ada dua aplikasi ya atau dua alat bantu yang digunakan. Cuman kalau kita fokus kedua-duanya, nanti takutnya yang dipelajari itu kurang mendalam ya. Jadi kita nyoba fokus salah satu terhadap aplikasi yang namanya Figma. Nah, Figma itu apa sih? Kalau kita bicara secara bahasa mudahnya, ya, Figma adalah alat bantu desain digital dan merupakan sebuah alat prototyping yang dapat diakses di mana saja. Ya, kenapa kok bisa diakses di mana saja? Ini menggunakan website ya. Jadi kita masuk ke www.figma.com, kita sudah bisa langsung menggunakan Figma ini. Butuhnya ya koneksi internet ya, salah satu kebutuhan utamanya, tapi yang lainnya semua bisa mengakses. Ya, jadi aplikasi berbasis web untuk mendesain UI atau UX yang dapat digunakan nantinya untuk membuat aplikasi, membuat website, serta berbagai komponen user interface yang nantinya juga dapat digabungkan ke dalam proyek lainnya. Nah, Figma ini kelebihannya, bukan saya sebagai promosi atau sales ya, tapi sudah merasakan sendiri. Jadi Figma ini yang menurut saya yang lebih itu
kita itu dapat berkolaborasi. Jadi misal saya dibantu Pak Jainal, berkolaborasi dengan Pak Jainal. Mungkin teman-teman sudah pernah nyoba Google Docs, Google Spreadsheet, ya kayak Excel atau Microsoft Word yang online, yang bisa kita kolaborasi bersama-sama dalam mengerjakannya. Figma ini juga seperti itu. Nah, di mana Figma ini itu juga memiliki tool yang dapat memudahkan desainer atau calon desainer atau orang awam itu untuk mencoba melakukan sebuah desain. Ya, jadi kalau sudah download filenya, nanti itu ada notes-nya seperti biasa yang bisa teman-teman Bapak Ibu baca untuk melihat detailnya. Nah, di dunia desain, klaimnya itu Figma itu sangatlah diperlukan ya. Jadi teman-teman dan tim sekalian bisa membuat desain dalam satu tempat, dan Figma ini mempermudah pekerjaan kita semua. Isi desainnya itu cukup lengkap menurut saya. Tool-toolnya bisa diakses oleh siapa saja, termasuk timnya. Nah, Figma ini kemampuan yang membedakan dengan yang lain tentu saja tadi ya, dia bisa bekerja secara proyek. Nah, daripada berlama-lama membahas atau promosi tentang Figma, coba sih kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada kata-kata jangan jatuh cinta pada desain tool. Ini saya alami, ya, sehingga kita itu bias terhadap salah satu desain tool. Padahal menurut saya, ya seiring dengan perkembangan zaman ya, setiap tool itu sebenarnya saling melengkapi. Tidak ada di salah satu tool kita bisa menggunakan di tool lain. Kalau kita sudah terlalu jatuh cinta pada sebuah desain tool, maka kita terlalu fokus pada Photoshop misalkan. Kita keinginan untuk mempelajari yang lain itu sudah gimana ya? Merasa Photoshop sudah sangat powerful, fitur-fitur di tool lainnya itu tidak kita anggap secara serius. Nah, itu yang kadang-kadang malah mematikan potensi kita untuk terus berkembang. Karena itu saran saya ya jangan terlalu jatuh cinta pada sebuah desain tool, tapi jika ada waktu dan passion, coba dieksplor seluruh tool yang ada, yang gratis, yang bisa kita gunakan. Coba kita pelajari kelebihan dan kekurangan dari tiap toolnya. Mungkin bisa saling melengkapi dan menghasilkan sebuah mahakarya yang luar biasa nantinya. Nah, ya ini tadi ya, kelebihan Figma, tadi kemudahan akses proyek secara digital, di mana kita bisa ngedit atau desain real time bersama orang lain atau tim secara barengan. Ya, karena Figma tadi ini dia berbasis cloud, sehingga memudahkan akses di dalamnya. Nah, di sini. Nah, kemudian Figma itu dia juga di sini multi platform ya, bisa berbasis desktop untuk Windows, untuk Mac OS, ya, kemudian previewnya secara live, kemudian font installernya juga mudah. Kemudian berbagi file, ini yang penting. Jadi biasanya kita bisa bekerja paralel bersama tim. Kamu bagian melengkapi bagian AB, saya CD, yang satunya EF ya. Dengan berbagi file ini nanti kita bisa mengerjakan paralel dan digabungkan menjadi satu nanti ke depannya. Jadi nggak usah nunggu si A ngerjakan AB, si B ngerjakan CD, jangan seperti itu. Nah, file berbagi kepada siapa saja itu dapat dibagikan sesuai keinginan teman-teman berdasarkan ID dari Figma yang sudah dibuat. Ya, desainnya juga diciptakan sesuai kebutuhan dan keinginan tiap penggunanya nantinya. Nah, ini kalau kita buka websitenya www.figma.com, ada jargon ya, nothing great is made alone. Jadi tidak ada sesuatu hal yang hebat, yang sangat hebat kalau itu dibuat sendirian.
Pak, kalau gitu UTS UAS kalau dibuat sendirian itu nggak hebat, Pak. Harus bersama-sama. Ya nggak gitu juga ya teman-teman semua ya. Kalau tujuannya UTS UAS itu kan untuk menguji sudah sejauh mana memahami sebuah materi. Tapi kalau sistemnya bekerja rata-rata itu berbasis proyek. Di sini bisa saya contohkan ya. Jadi di Figma itu bentar. Di Figma itu nih ya, kita membuat sebuah mock-up ya kayak ini ya. Jadi ini dibuat oleh suatu tim saya ya waktu itu dia membuat bagaimana sih subsistem yang kita buat itu bekerja. Nah, coba kita jalankan ya. Di sini diskusinya atau brainstormingnya terus berjalan ya. Sudah kelihatan ini layar Figma-nya? Sudah ya? Ada kata-kata Sudah, masuk? sudah Pak. Ya. Ya, Kemudian kita coba ada login ya, login seadanya lah. Ini versi 1 belum dikembangkan secara bagus. Kemudian kita masukkan password, ini juga belum ditata secara rapi, hanya secara mockup. Kemudian kita coba klik, nah ada peta, radar, sama DSB. Ini requestannya orang angkatan ya, akhir tahun buang-buang anggaran negara. Wahum ya, batuk saya sampean karena biasanya proyek-proyek seperti itu bagi yang sudah berpengalaman itu pasti mengalaminya. Besar Pak, ya mereka menerimanya besar, kita menerimanya sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi kalau diklik, nah kita bisa mengetahui jangkauan radarnya, kemudian dia bisa mendeteksi dari jarak ya, melakukan pergerakan, diklik keluar detailnya, nah dan yang lainnya. Ini baru namanya web mockup. Nah, gimana nanti kalau sudah jadi ya, kalau sudah jadi pasti nanti ada pengembangan yang dilakukan ya menjadi sebuah website yang benar-benar jadi siap untuk dijual sesuai dengan permintaan proyek yang dilakukan. Bahkan masuknya di intelijen yang sifatnya adalah pro. Kalau mau yang mengakses ini pasti ada bisnis di dalamnya ya. Nah, itu salah satu peran Figma ya, peran Figma sebagai mock-up dari sebuah web, ini contohnya. Ya, tapi yang akan kita pelajari hari ini jangan khawatir, belum sampai sejauh sana. Terus terang itu juga dibuat oleh anggota tim saya, jadi yang saya bagian analis saja, tapi yang mendesain semua ini pasti ada jauh yang lebih ahli. Nah, kita latihan fitur-fitur dari si Figma itu sendiri. Itu adalah target kita hari ini ya. Jadi kita nyoba, wah di Figma itu ada apa saja yang bisa kita lakukan di dalamnya. Nah, kita coba. Tapi sebelumnya kita kembali ke slide terlebih dahulu. Ya, jadi intinya nothing great is made alone. Bikin proyek sendirian, wah kalau mentalnya kuat itu luar biasa ya. Tapi rata-rata yang namanya sebuah proyek itu pasti dibangun dengan tim. Kayak saya tadi itu masuk ke subsistem 2. Sistemnya ada berapa Pak? Subsistemnya ada 3. Jadi ada 3 dari 3 universitas yang berbeda membangun sebuah proyek bersama-sama. Seperti itu rata-rata. Nah, di sini kelebihan Figma selanjutnya yaitu mempermudah penyimpanan tools karena berbasis cloud tadi ya. Kita nggak perlu nge-save di komputer selama ada jaringan komputer. Kita bisa akses dimanapun, kapanpun menggunakan device apapun juga ya. Jadi aman sekali. Banyak plug-in-nya nanti di dalamnya. Nah, banyak tool-toolnya ya. Nah, nanti akan coba kita explore. Nah, di sini catatannya, ketika kita nyoba pricing, Figma itu sebenarnya free untuk student sama educator. Jadi teman-teman bisa nyoba daftar sebagai pelajar ya. Caranya gimana? Ya harus melakukan verifikasi. Salah satunya adalah verifikasi email. Nah,
Sebenarnya Figma itu gratis nggak sih, Pak? Ya, kalau teman-teman lihat di sini, Figma itu ya namanya perusahaan nggak eh, kepingin untung ya. Pastilah ada package-nya ya atau paketannya. Di sini kalau kita lihat yang versi starter gratis semua orang bisa mengakses ini 3 Figma file ya. Kemudian unlimited personal file-nya tetap unlimited, unlimited kolaborator, plugin widget sama template-nya ready, mobile application-nya ready, tapi jumlah halamannya itu kadang dibatasi 3 seingat saya. Ya, nah saya rekomendasikan kalau mau belajar dulu pakai yang kiri nggak apa-apa, tapi kalau sama dicoba ke depannya masih tetap ingin tertarik bersama Figma, ya bukan saya promosi Figma ini, tapi teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa nyoba yang free for student sama edukator. Ini verify-nya menggunakan email. Kalau sudah itu dapat paketan Figma profesional ya. Ini gratis, ini juga gratis. Ini gratis tapi agak repot sedikit karena harus verified. Kalau ini langsung bisa menggunakan tapi dikasih keterbatasan ya. Kalau sudah organisasi seperti ini sudah untuk hal-hal yang luar biasa. Kalau saya tadi proyek nasional pakai yang free atau yang gratisan untuk edukator dan student ini sudah sangat mumpuni ya. Nah, ya ini alasan saya menggunakan Figma daripada banyak tool lainnya. Yang utama ya, itu yang pertama dimulai dari ya siapa sih yang nggak suka aplikasi bagus tapi gratis. Yang kedua dia multi platform ya dari web browser, Mac, Windows hingga aplikasi di smartphone. Bisa mungkin download di App Store-nya atau di Play Store-nya, App Store-nya. Nah, seperti itu. Kemudian ada fitur kolaborasi online. Ya, di sini bisa multi user editing sama saling komentar. Cuman zaman sekarang kalau saya ikut proyek ya kalau komentar aja nggak cukup ya, notisnya mungkin agak lambat ya, paling enak sama ada Discord-nya. Jadi bisa langsung chatting secara real time. Nah, kemudian community yang inspiratif dan banyak plugin dan aset untuk mempercepat desain. Ya, ini alasan kenapa menggunakan Figma. Lah, kalau Adobe XD bagaimana Pak? Ya sama powerful-nya. Ya, cuman di sana ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya ya mungkin kita perlu belajar lagi ya. Itu juga membutuhkan waktu sama passion. Kalau kita cuman nganggap mockup itu sebagai side job ya, bukan job utama, itu saya rasa Figma sudah powerful. Tapi kalau memang jobnya utamanya adalah UI UX designer, maka saya rekomendasikan belajar juga alat desain yang lain ya. Karena mungkin tim yang lain lebih familiar dengan menggunakan Adobe XD, misalkan seperti itu daripada Figma ya. Kita supaya mempercepat proyek yang sedang berjalan, kita bisa menyesuaikan dengan menggunakan yang tim itu sudah kuasai. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh semua proyek itu hampir semua, enggak semua ya, bisa didesain oleh Figma. Ya, yang pertama itu ada sosial media post design. Ya, kita membuat post design, carousel, post template ya, itu bisa menggunakan Figma seperti yang ada di belakang ini. Terus kita juga bisa illustration ya, tetapi kalau illustration ini tahapnya sudah master ya, ahli. Ya tidak semua orang bisa bikin kayak gini. Kayak saya disuruh menggunakan semua toolnya mungkin familiar, tapi kemampuan sketch saya itu ya mungkin kalau disetarakan itu mentok di Vernalta ya. Nah, kalau teman-teman tahu video pendek Vernalta, Tekotok ya gambarnya kurang lebih seperti itu, nggak bisa profesional seperti ini. Ya ini sebuah gift ya, tidak semua orang bisa. Nah, kemudian ada ini,
akhir-akhir ini kan juga gemar tuh NFT ya. NFT avatar design itu juga bisa dibuat oleh si Figma ini ya. NFT avatar design, NFT mainnya ke metaverse nanti. Apakah metaverse akan cepat? Suatu saat terjadi, cuman nggak tahu kapan ya. Jadi kemudian ada selanjutnya 3D design. Nah, ini ada yang suka desain-desain 3D, itu juga bisa dibantu oleh Figma. Ya, bukan berarti sketch sketch apa from scratch ya. Kalau itu pasti ada orang-orang punya tool kesayangannya tersendiri, tapi di sini bisa digabung dan dikombinasikan sehingga menghasilkan 3D design yang lebih komprehensif. Nah, kemudian kita coba aja langsung di sini pengenalan interface Figma. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu bisa langsung membuka alamat websitenya. Kalau nanti ada sesi diskusi ya, bisa langsung terhubung ke figma.com. Nah, di figma.com tampilan awalnya itu seperti ini. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu belum mendaftar. Kalau sudah daftar ya bisa lakukan login di sini. Dan kalau belum punya akunnya, itu bisa melalui Get Started. Dan saya rekomendasikan sih pilih lewat Google aja ya. Akun Google yang sudah dimiliki. Jadi nggak perlu mendaftar lagi. Jadi gunakan akun Google untuk daftar, intinya seperti itu. Nah, kalau sudah login ya, ini kurang lebih tampilan awal dashboardnya. Ya, di sini kalau dilihat ada tim ya. Nah, ini fitur tim. Ini masih pakai free ya. Jadi dulu CRG Air Surveillance Defense ya. Kemudian ini ada beberapa Figma yang kita coba-coba ya di sini. Kemudian ini template yang sudah jadi, siap digunakan, siap kita modifikasi sesuai kebutuhan kita. Ya, kemudian kalau mau import ya dari sini. Tapi kalau mau bikin desain baru, widget yang ini ya. Nah, ini hal yang saya highlight ini yang penting nantinya. Nah, kemudian setelah kita masuk di sini itu ada beberapa bagian. Yang di atas ini itu ada main menu. Ya, ini ada toolnya, ada main menu, kemudian ini akun kita. Kemudian di bagian kedua ada page, layer-layer kita. Kalau udah terbiasa sama Photoshop pasti paham dengan istilah layer-layer. Sama aset-aset yang kita miliki atau kita download sebelumnya. Dan yang ketiga ini ada kanvas ya, tempat kita bekerja di dalamnya, kanvasnya, ukurannya. Dan yang keempat itu adalah inspektor panel. Di sini kita bisa melakukan banyak hal juga ya, nanti akan kita pelajari. Nah, selanjutnya kita belajar yang namanya dasar-dasar di Figma. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke dasar, kira-kira ada yang ingin didiskusikan teman-teman semua? Kita kan baru melihat Figma ya secara luar. Figma itu bisa seperti itu dari contohnya tadi. Apa ada yang ingin didiskusikan? Halo, Iya, silakan. Pak Dimas. Iya, Ya, saya berharap dari mulai Figma ini nanti seumpama ada satu mata pelajaran lagi, Figma ini akan diteruskan. Karena iya, kalau gonta-ganti software pun kita juga akan bingung. iya, betul sekali, Bapak. Lebih Jadi, baik seumpama belajar drawing engineering iya, pakai AutoCAD ya sampai selesai AutoCAD. Nanti iya, waktu betul. profesional baru bisa SolidWorks atau yang lainnya. Iya, saya setuju sekali, Bapak. Ya, Tapi saya juga pernah mengalami bahwa realita kadang tidak seindah yang kita harapkan. Jadi, saya dulu belajar bahasa pemrograman itu juga harapnya sampai ke depannya ya bahasa pemrograman A. Tapi setelah berkembangnya zaman itu kadang bisa jadi ditemukan sebuah tool baru yang lebih mumpuni. Seperti itu Bapak ya. Jadi kayak ketika suatu saat Figma ini
dirasa tidak bisa menandingi yang lain, itu mungkin suatu saat pasti ditinggalkan. Tapi kalau pihak dari Figma-nya itu terus mau elaborasi, terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, saya rasa Figma untuk 10 tahun mendatang itu masih aman-aman saja. Seperti itu, Pak. Jadi dulu saya kesannya juga dipaksa ya, dipaksa bukan ahli, tapi jadi seperti bisa semuanya, tapi tidak master satu aplikasi manapun. Ya, kayak Jack all trade gitu, Pak. Itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi kalau dibandingkan sama orang yang benar-benar ahli di sebuah bidang, saya pasti kalah ya, bagaikan meluas sama mendalam. Ya, saya harap ke depannya eh, sang pengajar nantinya juga akan menggunakan Figma terutama di bidang UI dan UX. Tapi Figma ini merupakan salah satu tool ya atau sebuah alat yang powerful. Jadi saya rasa 10 tahun ke depan masih bisa sekali menggunakan Figma. Begitu Pak Adi. Jadi jangan khawatir ya. Di dunia kerja pun di Figma ini juga bisa kita ekspor menjadi file gambar ya. Kita tunjukkan ke desainer utamanya, kira-kira seperti ini cocok apa enggak. Itu tetap powerful, jadi nggak usah khawatir. Nanti mungkin di bagian dari pengalaman saya sih Pak. Jadi katakan saya tadi kerja di subsistem 2 ya, AI surveillance. Tapi di subsistem 1 sama subsistem 3 itu keahlian mendesainnya juga beda-beda. Jadi Figma ini hanya kita gunakan untuk subsistem 2 saja. Tapi kalau sudah kita rapat besar, yang kita upload bukan Figma-nya, tapi file PNG-nya. Tampilannya seperti ini loh. Fiturnya seperti ini. Videonya kalau dijalankan seperti ini. Nah, sehingga secara general tim utama atau tim luar juga tahu apa sih yang kita kerjakan, fiturnya apa aja, fungsinya apa aja. Jadi jangan khawatir, saya rasa semua orang, bahkan orang awam pun bisa memahami ketika kita sudah menghasilkan output dari Figma ini. Ya, seperti itu Pak Adi. Saya sih Iya, paham. Cuman iya, karena ini kita online dan waktu kita bukan setiap hari iya, ketemu ya. betul, iya. Kalau gonta-ganti programnya juga pasti akan kita bingung loh Pak, nggak bakal tuntas loh. Iya, kalau kita sampai 1 semester ini kita full Figma, Pak, kita sepakati. Tapi kalau pengajar yang lain di semester depan itu kan mata kuliahnya berbeda ya. Mungkin sudah nggak ketemu lagi dengan Figma. Tapi yang Figma ini juga bisa Bapak teruskan nanti di dunia profesional seperti itu, Pak Adi. Ya, semoga Ya, Pak Zainal, semoga kita berlanjut lah Pak Zainal. Kalau setengah-setengah gini kan nanti semester 1 dan semester ini nanti di semester berikutnya stop kan juga kita akan kerepotan juga. iya, Terutama saya sebagai mahasiswa ya. iya, Sebelumnya ya jangan salah sangka ya Pak. Maksud saya biar kita lulus itu bisa membuat hal iya, yang bermanfaat paling tidak iya. untuk orang sekeliling kita. Iya, baik Pak. Jadi Figma ini sejatinya bukan alat yang susah ya Pak ya. Jadi bisa dipelajari pelan-pelan, step by step. Dan kita belajar baru 20% pun sebenarnya kita sudah bisa menghasilkan sebuah produk yang cukup baik ya untuk ditampilkan, dipresentasikan. Ya, tapi sejatinya kalau memang bergelut di dunia realnya nanti sebagai UX dan UI designer, dari 20% yang sudah kita pelajari di Figma, mungkin bisa kita tingkatkan sampai sejauh yang bisa kita push nantinya. Tapi saya rasa ini pasti kalau kerjanya di bidang UI UX bisa digunakan Pak, seperti itu sampai ke depannya. Ya, untuk mata kuliah kita sepakat pakai Figma sampai akhir untuk desain UI-nya nanti. Ya, seperti itu, Pak. Oke, saya nambah sedikit Ya, Pak Dimas. Maaf oke. ini Pak Adi ya. Jadi gini, kenapa kok di awal-awal dulu ada beberapa tool yang dipakai untuk desain gitu ya. Ada AI kalau dulu pernah Pak ya, pakai
AI, pakai Photoshop mungkin ya, pernah ya. Terus kita pakai ini. Nah, sebenarnya ini secara fungsi memang agak berbeda, Pak Adi. Jadi Figma ini digunakan untuk membuat prototype. Nah, prototype ini kaitannya kalau kita di dunia IT ya tidak jauh dengan desain mobile, program mobile ya, yang pakai smartphone dan sebagainya, atau bisa digunakan untuk mendesain sebuah website. Jadi nanti ini Figma ini seperti kalau kita membuat membuat tampilan dari smartphone, tapi kita nggak pakai coding, gitu. Jadi kita Iya, hanya membuat prototype. iya betul. Prototype ini Hanya nanti sekedar prototype. fungsinya nanti akan dilanjutkan ke arah yang sebenarnya, ya, karena ini mata kuliah UI UX yang artinya memang kita baru mendesain user interface. Bagaimana sih kalau kita membuat sebuah tampilan website atau membuat tampilan sebuah program mobile. Jadi kalau kita kemarin misalkan pakai Adobe Illustrator, lebih condongnya memang ke desain grafis. Tapi kalau yang Figma ini lebih cocok kalau kita mau Prototype. membuat prototype web ataupun program mobile gitu, Pak Adi. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Zainal masukannya. Seperti itu Pak Adi. Jadi bukan membuat webnya langsung jadi, tapi baru sekedar mock-up-nya atau contoh apa yang ingin kita buat nantinya. Seperti itu Pak Adi. Oke, menambahkan sedikit ya. Mungkin nanti kalau memang Ya. ada mata kuliah yang kaitannya dengan desain user interface, yang nanti tetap akan saya sarankan pakai Figma ini, tidak akan berubah ke Adobe XD, gitu ya. Biar Iya. teman-teman bisa lanjut. Ya, mungkin gitu ya. Tapi kalau memang desainnya itu berupa desain grafis, memang kita nggak bisa Menggunakan desain Figma. grafis. Ya, kita nggak pakai Iya. Figma. Kalau desain Iya. grafis kita pakai Corel, kita pakai Photoshop, kita pakai Adobe Illustrator, gitu. Tapi kalau Figma ini memang kita khususkan untuk membuat sebuah prototype. Nanti tampilannya itu mirip seperti tampilan benar-benar mobile Aslinya. ataupun website. Bisa diklik nanti muncul apa, ya. Mungkin gitu Iya. gambarannya. Monggo kalau ada yang Iya. bertanya lagi barangkali. Iya. Jadi memang yang dipelajari banyak ya. Setiap tool itu ada kegunaan khususnya. Memang seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum masuk ke dasar Figma? Sudah cukup Pak, lanjut. Oh iya, baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita mulai dengan yang namanya membuat frame. Ya, apa itu frame? Ya, kita katakan punya desain ya. Desainnya dari telepon, ya ini ada iPhone X. Nanti kalau versi terbaru kalian buka nanti karena ini didesain versi yang agak lama. Kalau yang baru ada yang iPhone 12, iPhone 11, iPhone 13, yang 14 belum ya, tapi sudah ada semuanya. Kemudian ini mengikuti ukuran aslinya ya. Jadi kita bisa menyamakan sesuai dengan ukuran asli dari perangkat tersebut. Ada dari telepon ya, handphone, smartphone maksudnya, ada tablet, desktop, jam tangan, kertas atau bahkan sosial media. Nah, cara membuat frame-nya itu gimana? Nah, di pojok kiri atas ya itu ada tanda seperti ini. Ya, kita klik panahnya, itu ada pilihannya frame sama slash. Kita klik frame-nya ya, atau shortcut-nya ini ada. Ini hurufnya F. Nah, kalau sudah kita bikin frame-nya, itu sesuaikan frame-nya sesuai kebutuhan. Tampilannya seperti ini nantinya. Ya, kita akan melakukan sebuah mock-up atau desain di halaman ini yang sudah kita buat. Nah, di sebelah kanan ada banyak fitur-fitur yang bisa kita akses nantinya. Nah, itu apa aja? Nah, tapi satu-satu dulu ya. Kita mulai dari frame. Saya rasa frame ini hal yang paling mudah. Kemudian kita memasukkan teks. Ya, teks itu kita cara memasukkannya ada huruf T di sini. Kita klik teks atau tekan huruf T.
nanti kita bisa melakukan input teks dan banyak hal yang bisa kita lakukan di dalamnya ya. Kita tipografi ya. Jadi editing sebuah teks sehingga tampak menarik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian membuat rectangle ya, membuat kotak ya. Jadi dengan membuat kotak ini juga bisa kita sesuaikan, dan di sini juga bisa kita lakukan dia rata tengah ya, posisinya di kanan dan di kiri, kemudian warnanya ya itu bisa kita edit di bagian kanannya. Kemudian di sini cara rectangle gimana Pak? Ya ini ya, tadi di sebelahnya frame ada bagian kotak, kita klik. Nah, di sini kita lihat kita bisa bikin rectangle, kita bisa bikin line, arrow, ellipse, polygon, star, atau bahkan memasukkan gambar ke dalamnya. Ya, nah di zaman dulu ini memasukkan image ke dalam rectangle itu secara masking ya, use as mask. Tapi kalau di sekarang ya, kita masukkan place image, kita klik di kotak ini, maka udah langsung masuk ke dalam kotaknya gambarnya. Bisa kita edit juga nanti di kanannya berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan. Ya, bikin kotak, memasukkan image ya. Kemudian dilakukan proses tadi sebelumnya sampai menjadi sebuah UI yang sederhana. Nah, dari memasukkan beberapa elemen aja sudah tampak beberapa UI yang sudah cukup menarik ya. Kita lihat sudah semakin terbentuk ya untuk sebuah tampilan awal. Ini bisa kita sempurnakan lagi kalau memahami elemen-elemen di dalamnya menjadi bagian yang jauh lebih menarik lagi ya. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, kalau desain seperti ini bukan berarti ini produk yang sudah jadi ya, tapi ini seperti mock-up-nya atau prototype tadi. Nah, nanti kita bisa lakukan banyak hal lagi di dalamnya. Nah, tapi ini baru hasil dari tool-tool sederhana yang sudah kita lihat sebelumnya. Sudah bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi di sini step by step UI design di dalam Figma. Yang pertama itu menentukan styling ya. Jadi sebuah gambar, sebuah kotak itu bisa kita lakukan color styling. Gunanya untuk apa? Dia kayak nge-save format yang sudah kita simpan sebelumnya. Misalkan kita buat sebuah teks ya, heading untuk judul. Maka kalau kita ngetik, kemudian kita langsung klik style yang sudah kita buat, maka otomatis dia akan menyesuaikan tanpa perlu kita buat lagi dari awal. Jadi format-format yang sudah kita buat sebelumnya itu bisa kita save dan bisa kita panggil sewaktu-waktu ya. Nggak cuma kata-kata, tipe tulisan teks, warna pun juga bisa kita panggil sesuai dengan kebutuhan. Sebentar, ada chat ya. Maaf tadi terputus karena ada pemadaman listrik di area saya. Nggih, Pak Adi. Tadi sudah berusaha dijawab oleh Pak Jainal, tapi mungkin terputus ya Pak Adi ya. Jadi di sini mungkin saya tambahkan lagi tambahan dari Pak Jainal bahwa Figma itu sebuah tool untuk melakukan prototype, Pak Adi. Jadi bukan produk jadi, tapi hanya untuk prototype. Dan di UI UX ke depannya, nanti juga untuk mock-up-nya atau prototype-nya, kita tetap menggunakan Figma. Seperti itu, Pak Adi. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini menentukan styling ya, berarti tipe-tipe stylenya bisa kita simpan dan kita panggil sewaktu-waktu untuk kita gunakan ke depannya. Nah, kemudian di sini juga bisa membuat desain komponen ya, di sebelah kanan ini ya. Kita bisa ngeklik ini, sebuah rectangle, itu bisa, bentuknya bisa berubah ya, semakin membulat ujungnya, yang rata-rata bisa digunakan untuk button. Jadi kita bisa menggunakan
untuk button tipe A, tipe B, tipe C. Nah, itu banyak sekali tipenya dengan menggunakan button dan style tadi. Nah, itu adalah salah satu desain komponen ya. Nah, cara melakukannya bagaimana? Kalau lihat di video Figma ya, kita ingin membahas desain komponen ini ada 15 menit. Nah, saya khawatirnya di 2 jam waktu kita belajar itu tidak cukup kalau hanya menjelaskan kayak tadi style sendiri ya, kemudian desain komponen sendiri. Tapi di sini saya gambarkan kurang lebih langsung pakai live nantinya ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan? Kita melakukan styling, melakukan desain komponen itu secara cepat dan ringkas. Ya kita coba kalau memang ada waktunya. Nah, kemudian menggunakan auto layout. Auto layout ini kayak tipe tampilannya nanti itu bisa menyesuaikan ya. Jadi desainnya itu lebih fleksibel, kemudian responsif. Nah, kemarin kan sudah belajar responsif ya. Jadi responsif itu juga kalau di Figma itu bisa dilakukan dengan menggunakan auto layout. Kemudian kalau melakukan repetition di dalamnya nggak perlu edit atau membuat satu-satu. Kemudian objeknya itu lebih terorganisasi, kemudian bisa diskalakan, dan desainnya lebih cepat kalau nanti kita menggunakan yang namanya auto layout. Sebentar. Nah, selanjutnya adalah menerapkan komponen. Jadi di sini kita menggunakan aset ya. Aset ini bisa kita download, bisa kita ambil dari aset yang sudah ada, atau aset yang sudah kita miliki sebelumnya. Itu langsung kita drag and drop, langsung jadi ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini itu aset ya, menggunakan aset yang sudah ada. Nah, kemudian di sini ada tips dan triknya. Yang pertama tadi ya, kalau sign up itu coba sign up dengan Google ya. Kemudian ini untuk memudahkan ya, nggak usah bikin email, password atau create account lagi, tapi langsung sinkronkan dengan Google. Kemudian setelah login ini ada dashboardnya tadi ya. Kemudian di sini ada overview semua project dan filenya. Ini ada open file tab. Tambahkan file, ini draft yang sudah kita buat, ya. Kemudian ini file barunya tadi di sini. Ini ada tim, proyek dengan tim, sama membuat tim baru. Nanti mungkin bisa membuat tim 2 orang mungkin kalau memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan ya per orang aja. Takutnya nggak memungkinkan, biasanya kalau pekerja itu kan waktu kerjanya antara satu pekerja dengan pekerja lainnya itu kan kadang sama, kadang ada yang beda. Takutnya kalau jam kerjanya beda, malah waktu mengerjakannya tidak bisa barengan. Nah, kalau tim jadi tidak bisa saling mengerti nanti ke depannya. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, ya bisa dibuat perorangan saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini setting new frame pakai F ya. Itu sesuai kebutuhan. Kita kepingin ngeditnya nanti berbasis apa, kita kepingin ngeditnya berbasis desktop ya. Ini ada ukurannya. Jadi kita sesuaikan aja. Kemudian kita bisa membuka page ya, page layer atau page ya. Nanti kita bisa membuat layer 1 untuk desktop, layer 2 misalkan ini untuk si iPhone tadi. Nah, kemudian membuat grid sama layout kolom ya. Kita dalam melakukan klik kanan, pilih auto layout, nanti keluar menu layout gridnya. Nanti kita bisa edit ya berapa grid yang kita butuhkan. Ini untuk memudahkan atau merapikan hasil karya kita. Kalau nggak ada gridnya, biasanya tampilannya mungkin kurang presisi ya, seperti itu. Kemudian ada layer ya. Di sini ada layer sama grup-grupnya. Jadi di sini aset ya, ini page halaman. Kalau yang gratisan tadi cuma bisa 3 page, tapi kalau nyoba yang terdaftar sebagai mahasiswa tadi, page-nya bisa tidak terbatas.
Nah, di sini ada komponen, di sini ada grup ya, kelihatan dari icon yang berbeda-beda. Di sini text layer, instance, sama shape. Apa itu Pak? Jangan khawatir, nanti kita akan belajar satu demi satu, sehingga bisa menghasilkan sebuah tampilan seperti ini ya nantinya. Jadi setiap time crack diklik, nanti akan merujuk kepada si judulnya. Kemudian kita klik facilitate the track ya, nanti kita bisa ngedit bagian ininya. Kemudian kita klik in a first stage ya, yang bisa kita edit bagian isinya ya. Kemudian BG ini bagian lainnya. Nah, kemudian ini ada vektor dan shape. Jadi ada banyak bentuk yang bisa dibuat ya. Jadi ada sini ada sebuah segi 4 ya, lingkaran. Kita coba gambar ellipse, gambar vektor ya. Kemudian di sini juga bisa kita lakukan style. Itu tadi contohnya adalah color style. Kemudian kita simpan ya. Nah, kita bisa melakukannya vektor sama shape. Kemudian permainan gambar. Kalau kita sudah melakukan gambar ya, memasukkan gambar tadi ya, insert image ya. Kalau gambarnya kita double klik, nanti akan muncul menu seperti ini. Kita bisa melakukan image itu dibuat ke fill, fit, crop atau tile, atau kita bisa edit apa ya ini ya. Ini sepertinya kayak atribut dari sebuah gambar itu. Exposure, nilai exposure-nya bisa kita naikkan atau turunkan. Nilai kontrasnya bisa kita naikkan dan turunkan, dan selanjutnya cukup di double klik saja nanti. Nah, ini kata-katanya adalah adjust image quality ya, atau bisa lakukan diklik di sininya, klik untuk mengeluarkan image properties-nya. Tapi kalau saya biasanya double klik aja sudah keluar image properties. Nah, kemudian ada tipografi ya, ini pasti berhubungan langsung dengan font type, tipe fontnya, kemudian ukuran fontnya ya, besar fontnya, nah regular, bold atau apa, nah kemudian teks elemennya rata kiri, rata tengah, rata kanan dan sebagainya. Di sini kita bisa lakukan banyak tipografi di dalamnya, dan font tipenya ini sudah otomatis, sudah banyak ready, kita tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga bahkan seingat saya di sini kita juga bisa upload font kita sendiri ya. Untuk di sininya, seingat saya ya, tapi saya agak lupa juga. Nah, di sini yang kita lakukan tadi adalah membuat style. Style di sini adalah color. Jadi color stylenya itu kita simpan dan bisa kita panggil sewaktu-waktu. Caranya sesuai dengan video di sini ya. Ini video kecil ya, nah bisa kita samakan. Ya, kita panggil colornya yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, kita panggil color hijau, maka semuanya walaupun pertamanya warna hitam ya, dengan kita memanggil style yang sudah kita buat sebelumnya, bisa menyesuaikan sesuai dengan warna yang sudah kita simpan ke dalam style sebelumnya. Ya, di sini juga selain kita bisa memasukkan ke dalam sebuah style, kita juga bisa tidak memilih tidak untuk menggunakan style tersebut atau mengembalikannya ke kondisi awal. Itu juga bisa. Itu dilakukan dengan cara, bentar, ini ya, kalau lihat mouse saya, itu klik di bagian, sebentar. Ya, ini yang udah disimpan sebelumnya sih. Diklik ada style yang sudah kita buat. Ini kita klik lagi, kemudian kita dark-nya ini kita pilih ke style yang kita menyesuaikan. Ya, memilihnya menggunakan style yang di bawah ini nantinya. Caranya ya pencet style kemudian plus ya. Nah, ini langkah awalnya. Jadi pada bagian fill tadi kita pencet style kemudian kita tambahkan stylenya yang kita inginkan. Kalau masih kurang jelas ya nanti bisa diikuti tutorial ini sambil dibuka separuh halaman tutorial, separuh halaman sama trial dan error, karena ini tipenya ya nyoba-nyoba sih dari fitur-fitur yang
sudah ada sebelumnya. Ini sebenarnya kalau video style yang asli, kalau saya lihat itu ada sekitar 10 menitan ya. Nah, jadi bisa sangat membuang waktu untuk belajar style saja. Nah, kemudian selain warna, kita juga bisa melakukan text style ya. Kita simpanlah format warna yang kita inginkan dan kita bisa panggil format tersebut di halaman selanjutnya atau di bagian selanjutnya. Intinya nyimpen format teksnya ya, kemudian kita panggil nantinya. Oke. Nah, kemudian di sini membuat efek style ya. Kita bisa memberikan efek di dalam proyek kita. Ya, kita tambahkan nilai blurnya, splitnya, dan hal-hal lainnya. Kemudian kita bisa simpan juga efek yang sudah kita buat dan kita panggil di beberapa bagian selanjutnya. Nah, maka akan menyesuaikan ya. Ini membuat efek stylenya. Kemudian di sini membuat grid style tadi ya, dia membuat layout grid, ditambahkan, disimpan, ya. Gridnya kita panggil nanti yang sudah kita buat maka akan langsung keluar. Ya, kita hanya memanggil style yang sudah kita buat sebelumnya untuk masalah grid. Kemudian reusable ya. Bentar saya izin batuk bentar. Nah, kita bisa masukkan banyak icon di dalam sebuah reusable ya nantinya ya. Nah, intinya dalam satu grup nanti ada banyak info yang ada di dalamnya nanti reusable dan bisa kita gunakan untuk hal-hal lainnya setelah kita buat nanti. Contohnya ini kita nanti akan mengenal komponen. Jadi nanti ada komponen master sama instant identical copy. Nanti kita coba. Nah, tadi reusable bisa kita lakukan swapping sama nesting di dalamnya. Kalau tadi kita hanya bikin kotak sampah aja ya, nanti kita bisa lakukan swapping sama nesting. Nah, kita bisa memilih mau masukkan icon bin, share, atau close. Nah, seperti itu untuk swapping dan nesting. Kita memanggil salah satu icon yang kita butuhkan lah. Jadi nggak perlu copy satu-satu ya nantinya ya. Tapi kalau urusan desain, kalau memang tidak perlu sejauh sampai swapping sama nesting untuk sekedar ditampilkan ke tim pada umumnya, nanti tinggal dilakukan aja. Jika tombol ini ditekan, maka nanti arahnya ke bagian ini. Jika tombol ini ditekan, arahnya ke bagian ini, itu saya rasa sudah cukup. Nggak perlu sampai swapping dan nesting. Tapi kalau memang nanti ke depannya ingin belajar UI dan UX lebih jauh lagi, terutama di bagian Figma, ya kayak swapping dan nesting ini, patut untuk dipelajari juga. Ya. Kemudian merubah layer menjadi auto layout. Auto layout. Ya, auto layout. Nanti mungkin saya bisa menjelaskan hal yang berbeda nanti ya. Langsung live aja deh nanti.
kalau ada bagian yang nggak ngerti. Nested auto layout ini juga patut untuk dipelajari. Ya, dilihat aja sih bisa ngapain nanti dia ke depannya. Nah, dijadikan satu ya. Jadikan satu, kemudian mempermudah dia rata tengah, rata kanan, rata bawah, jarak antara kanan sama kirinya sama. Itu akan lebih mudah jika menggunakan nested auto layout. Nah, yang nantinya paling menantang itu adalah di bagian sini. Dia men-setup prototipe-nya. Ya, ketika sudah kita membuat banyak prototipe, kemudian kita membuat skenario ya. Misal ini jika diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Atau kalau diklik, maka tampilannya berubah menjadi stop. Kemudian jika kita melakukan klik di daerah sini, muncul halaman ini. Nah, itu yang paling challenge ya dalam mendesain sebuah prototype. Nanti kita fokus ini di minggu depan aja kayaknya. Jadi bikin proyek, saya pandu, setting up prototype yang beralur ya. Jadi kalau ada sebuah prototype ini diklik, maka menghasilkan halaman ini nantinya. Ya, itu nanti kita coba, tapi fokusnya di proyek minggu depan. Saya mungkin juga perlu membuat langkah-langkah ya kayak job sheet ya, karena kalau membuat minggu depan itu kita itu topiknya itu membuat 3 proyek. Jadi kalau berbasis PPT saja, saya kira mungkin teman-teman Bapak Ibu itu kesulitan untuk mengikuti, karena itu step by step-nya nanti insya Allah akan saya buat job sheet-nya ya. Jadi kayak ada lembar kerjanya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan pertama kali hingga nanti siap untuk diuji cobakan ya. Insya Allah akan saya buat untuk Bapak Ibu semua. Nah, ya ini adalah hal yang paling menantang, dan di sini juga ada connecting screen ya. Ya, nah ini caranya seperti ini. Ini secara singkat aja ya. Nah, kita melakukan connecting halaman per halaman. Kalau diklik, ya stop, bawahnya diklik, keluar client name-nya, ya diklik, muncul. Nah, itu adalah connecting screen. Kemudian ada juga, ini lebih advance, ada overflow behavior. Ya. Jadi dia bisa lakukan horizontal scrolling, dan lainnya. Di sini katakan membuat map ya. Membuat map sehingga mapnya itu bisa dilakukan scrolling ke atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ini kalau seperti ini itu sudah mock-up atau prototipe yang sangat powerful saya kira. Bahkan ini belum dijadikan sebuah aplikasi, mungkin yang buat aplikasi juga kadang deg-degan ya kalau lihat, waduh, apa prototipenya aja sudah se-advance ini ya. Ini bikinnya gimana nih? Nah, mungkin dari pihak front end-nya, back end-nya itu sudah ketar-ketir duluan. Tapi itu bukan hal yang perlu dipikirkan oleh para UI atau UX designer. Oh, ini ada yang tanya, Mas M. Koli Lotfi, tanya Pak, berarti hasil dari Figma bukan hanya tampilan saja, tetapi bisa jalan kayak aplikasi sesuai alur yang kita buat dari awal dan akhir. Betul, betul sekali. Sekedar contoh ya, sekedar contoh, saya membuang-buang waktu ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sebagai contoh mungkin bisa ngasih pandangan ke teman-teman semua ya, proyek yang sudah jadi ya. Cara jalankannya tadi kan ini ya, kita ini kan Figma awal ya, kalau kita klik, nah masuk ke login. Kita pilih radar yang tersedia, kita klik, nah muncul ya. Kemudian kita klik, ya muncul halamannya ya. Jadi dia bisa bercerita lah. Kira-kira yang kita buat itu seperti apa sih?
ke depannya nantinya. Jadi tidak hanya sekedar tampilan awal aja, tapi juga diharapkan itu bisa menceritakan apa sih yang kita buat itu ya. Jadi bisa jalanlah kesannya seperti alur yang sudah kita buat. Begitu ya, Mas Kolil Lutfi. Nah, bentar saya tata lagi. Tadi sampai mana ya? Ya, dia overflow behavior ya. Ini sudah advance banget. Apakah kita sampai sini? Mungkin ya. Mungkin memungkinkan kalau waktunya 2 jam itu cukup untuk menjelaskan 3 proyek ya. Tapi kurang lebih nanti yang akan kita buat minggu depan ya mencakup 75% fitur yang ada di Figma, nggak semuanya. Ya, overflow behavior. Terus ini kita bisa sharing with other. Yang lainnya ya kita bisa view aja sih. Via view bisa kita view, bisa kita komentari nanti ke depannya. Ya, tapi masalahnya kadang komentar nggak dibaca, entah kenapa. Walaupun di developer umumnya itu kayak komentar itu sesuatu yang agak sulit dibaca kalau nggak ketemu langsung, itu kurang enak kadang-kadang ya. Tapi itu ya masalah kebiasaan aja. Kita juga bisa ngasih komentar nanti di dalamnya. Nah, di sini juga Figma itu ada plugin-nya. Selain fitur-fitur tool-tool dasar tadi, itu kita juga ada plugin yang bisa kita buat. Contohnya di sini Content Reel ya dari Microsoft. Ini bagian-bagian yang sudah ada bisa kita importkan lah ke dalam proyek kita ya. Misalkan kita ingin menambahkan email, kita ingin di sini membuat tampilan informasi diri kita tentang me ya. Nah, di sini bagian-bagian yang sudah ada di sini itu bisa kita ekspor dan kita upload di sini ya. Kita tinggal klik ya, kita ambil bagian-bagian yang kita inginkan. Nah, ini adalah Content Reel by Microsoft. Ini salah satu plugin yang ya kalau kita bikin tentang diri kita itu juga sudah mumpuni sekali. Terus ada Unsplash, ini kalau import gambar-gambar, ya gambar-gambar otomatis tidak berlisensi ya. Zaman sekarang sejak ramainya mata kuliah di kafe banyak gambar-gambar yang berlisensi, sehingga gambar-gambar itu pun mereka jual ya. Kita ingin menggunakan gambar tersebut, kita harus membelinya dulu, seperti itu. Tapi di sini dengan menggunakan salah satu plugin, Unsplash, kita bisa dapatkan gambar-gambar gratis yang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya ya. Kemudian ada banyak icon Eevee ya. Jadi di sini ada banyak icon-icon yang ingin kita ambil misalkan. Nah, sesuai kebutuhan kita ya. Kita bisa tarik drag and drop, masukkan ke dalam desain kita. Nah, banyak sekali di sini. Ada material desain dan yang lainnya. Nah, senang nanti kalau sudah belajar basicnya itu sudah cukup bisa, kemudian dibantu sama plugin, sama widget yang tersedia, itu menyenangkan ya sebagai UI dan UX. Tinggal drag and drop. Yang namanya coding-coding, nggak suka coding ya say goodbye aja ya. Yang penting bisa mengaplikasikan alatnya. Kemudian di sini ada brand fetch ya. Brand ya, kalau ini kita ngambil brand-brand yang ada di luar sana, nggak perlu bikin lagi, nggak perlu cari gambar PNG yang berbayar. Kadang ada gambar PNG tapi dimonetisikan ya. Kita mau ngambil brand tertentu aja, kita download PNG-nya tapi kita disuruh bayar $1 dan sebagainya. Di sini ada brand fetch. Kemudian yang perkantorannya urusannya data-data grafik ya, apalagi data science ya. Zaman sekarang data science itu pekerjaan yang laris manis Pak kacang goreng ya.
Nah, itu kita bikin sebuah chart yang powerful juga bisa menggunakan plugin. Kemudian ini Super TD ya, dirapikan dari frame-frame yang ada. Nah, ya kita bisa bikin lebih lebih rapi ya seperti itu. Kemudian auto flow ya, auto flow juga ada pluginnya. Tapi untuk yang advance biasanya ya, untuk melakukan sebuah flow, kita bisa tinggal klik-klik aja, maka flow-nya akan sudah berjalan. Tapi yang sudah biasa bikin flow dengan aplikasi lain ya nggak mesti pakai Figma, bisa pakai aplikasi yang sudah kalian sesuaikan. Kemudian, nah ini biasanya yang nggak punya sense of color contrast ya, color contrast checker, pekerjaan UI UX design itu bahkan itu harus presisi ya, presisi dalam bidang warna terutama kualitas layar yang digunakan itu kayak color gamut, RGB, kedalaman, delta. Itu kalau benar-benar UI UX designer itu benar-benar investnya di sana. Ya bahkan beli color palette-nya gadget ini tuh pernah bilang beli color palette untuk desainernya dia itu sampai harganya 2,5 juta. Itu sebuah kotak yang kalau dibuka isinya hanya color checker ya, ngecek warna yang di layar sama yang di palet itu sudah benar atau belum. Nah, wah ini luar biasa kalau menggeluti bermain di color. Nah, kemudian ada simulator ya. Simulator di sini kita bisa lakukan banyak hal di sini ya. Ada font style ya, decoration dan yang lainnya. Itu bisa kita bangun untuk membuat hal-hal yang detail seperti ini. Ini kalau hal-hal detail tanpa plugin ya bikin tampilan seperti ini udah memakan waktu, bisa bikinnya itu bisa sampai 1 hari ya. Tapi kalau nggak menggunakan plugin, kalau menggunakan plugin gini ya 2 jam 3 jam bisa. Kalau sudah ahli ya 1,5 jam selesai. Nah seperti itu. Kemudian ada Ruto ya, Hai Carlo. Nah ini untuk ya 3D-nya ya, 3D-nya kita bisa atur angle-nya, perspektif, kemudian kedalamannya, nah banyak hal-hal plugin yang bisa kita masukkan. Nah, yang paling seru ini ada Figmotion ya. Nah, kalau diklik nanti bisa muncul animasi-animasi yang menarik, cukup menarik buat kita lihat. Nah, yang terakhir di sini ada Time Machine by Square ya. Ini untuk yang advance sekali. Saya belum nyoba Time Machine ya, tapi dia bisa membuat tampilan ya desain yang luar biasa ya. Di sini coba diklik ya, kita kayak bisa nge-save bagian-bagian kita sesuai dengan namanya Time Machine. Ya, kita bisa kembali ke bagian yang kita save sebelumnya. Biasanya sih kalau seingat saya Time Machine ini digunakan untuk membandingkan proyek sebelumnya sama yang baru sih, tapi belum saya perdalam juga. Jadi ada versi 1, versi 2, kita bandingkan dengan menggunakan Time Machine lagi. Atau biasanya udah ngedit nggak karu-karuan, kepengen kembalikan ke kondisi awal, tapi di bagian tengah-tengah ya, itu kita simpen dulu proyek yang udah kita yakin nggak akan kita otak-atik lagi menggunakan Time Machine ini. Jadi kalau udah ngedit tapi kita rasa editannya kurang powerful, bisa kita kembalikan ke kondisi semula. Dan banyak plugin lainnya. Ya, jadi itu sekilas slide-nya. Nah, kita coba langsung aja kita main-main ya. Tapi kalau main-main sendirian itu kayaknya juga kurang seru. Ya, sekarang masih jam 8.16 ada waktu. Kira-kira kalian boleh ya mencoba memasukkan Figma, kemudian
coba buat sesuatu sebisa kalian ya dari tool-tool yang sudah ada, mainkan klik kanan ya, kira-kira bisa diapakan gambar ini ya, bisa kita jadikan satu alignment ya, kita bisa coba-coba mendesain sebuah halaman. Ya silahkan coba-coba aja, nggak perlu bagus, tapi apa yang sudah kalian lakukan itu adalah sebuah progres. Nah di sini tuh menurut saya kalau nggak kenal maka nggak belajar. Kalau dikasih waktu masuk ke discussion room, apakah memungkinkan Pak Zainal untuk trial error mencoba Figma ini? Oke, mungkin mohon maaf Pak, ini apa ya, masukan aja ya Pak. Jadi Ya, mungkin Pak Dimas bisa memberikan satu contoh membuat apa layout apalah misalnya gitu ya. Nanti biar itu teman-teman bukan masuk minggu depan Pak membuat sebuah proyek itu. bukan proyek 3. Pak, karena ini kan Bapak kan tadi menginstruksikan untuk mencoba-coba. Nah, Iya. jadi teman-teman mungkin belum tahu, oh awalnya gimana sih, cara masuknya gimana sih. Oh, Mungkin gitu baiklah. aja Pak. Ya, ya, ya. Ya, kalau sampai situ ya kita pasti ya pertama yang buka Figma ya. Figma.com ya. Nah, di figma.com ini saya kondisinya udah masuk. Tapi kalau teman-teman baru login ya, pasti tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa kalau belum punya akunnya bisa klik Get Started ya, kemudian lanjutkan dengan Google. Ya, lanjutkan dengan Google. Ya, ini banyak akun ya, silahkan pilih akun kalian, maka kalian otomatis sudah terdaftar dan tampilannya seperti ini. Ini adalah template-template yang sudah ada ya, kayak tadi. Ini masuk tim, ini membuat desain baru. Nah, kalau kita lihat template-template yang sudah ada, banyak sekali produknya luar-luar di sana yang bisa kita gunakan dan kita pelajari. Kita nyoba aja tiru, amati dulu, amati proyek-proyek yang sudah ada. Nah, kalau sudah diamati, coba ditiru ya. Kita bisa meniru beberapa hal di dalamnya. Kemudian setelah kita tiru, kita coba modifikasi. Yang tampilan awal sebelumnya, kita coba modifikasi sebisa kita. Tapi kalau benar-benar mau coba dari baru, ya kita bisa klik New Design File ya. Kemudian di sini kita klik frame-nya ya. Ya, kemudian frame-nya kita mau bikin apa nih? Di sini ada pun ya, ini sudah keluar ternyata. Saya up to date, jadi waktu dulu itu masih belum keluar iPhone 14, tapi sekarang sudah keluar. Yang terakhir saya buka Figma ini sih iPhone 13, kita nyoba iPhone 14 lah. Ya, nah maka iPhone 14-nya sudah keluar. Ya ukuran frame-nya kurang lebih seperti ini. 393 kali 852. Kita coba desain hal di dalamnya. Misalkan kita nyoba apa ya? Kita kasih elemen di dalamnya. Kita kasih rectangle. Ya, kita kasih rectangle. Nah, kotak, tapi dia nggak sesuai nih. Apakah rata tengah ya? Kita bisa menggunakan align ya, supaya yakin rata tengah membantu ya. Nah, kemudian di sini kemudian ada apa aja ya? Kita memberikan elemen-elemen di dalamnya. Kita kasihkan teks misalkan ya, sebuah teks. Jadi judul project pertama saya. Ya, jadi ada judulnya. Kemudian kita lakukan tipografi di dalamnya. Tipografi yang bisa dilakukan apa nih? Nah, jadi kita bisa lakukan di dalamnya. Di sini teks ya, ada menu. Kita nggak ingin membuat sebuah style untuk judul dulu. Kan tadi untuk bikin style kan kita nambahkan untuk mengikuti ini. Tapi kita cari-cari dulu nih yang sekiranya kita butuhkan. Wah, di sini banyak pilihan eh, pilihan tipografi ya, bentuk-bentuk tulisan yang kita inginkan. Kita coba, wah nggak cocok, kita coba yang lain. Nah, jangan cuman sukanya Times New Roman aja ya. Coba tipe-tipografi lainnya, tipe-tipe tulisan lainnya untuk tipe teks ini.
Ya, ukurannya besarkan 32 kebesaran 16. Tata tengahin lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan banyak hal ya. Ya, rata tengah tulisannya benar-benar di tengah, di atas atau di bagian bawah. Ya, tengah, rata tengah, kiri, kanan. Kemudian di sini bold, regular atau apapun ya. Kita coba bold ya. Nah, kemudian kita kasih gambar deh. Kita pasti punya banyak koleksi gambar, kita gunakan aja gambar yang sudah ada ya. Di sini kita kasih place image atau video ya. Di sini kita masukkan misalkan ya, ini foto anak saya, kita upload ya, dan klik di sini. Nah, ya langsung masuk ya. Jadi sudah kita berhasil memasukkan sebuah judul ya, yang rata tengah ya, kemudian ada tulisan. Kemudian kita masukkan elemen-elemen yang lainnya. Misalkan kita menggunakan tadi elips ya, kita bikin elips ya, kita bikin copy paste seperti seperti ya copy paste biasa. Jadi elips 3-nya masih di sini, maaf. Jadi tombolnya pun sama, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z gitu ya. Itu pun hal yang sama, kita tambahkan elemen di bawahnya ya. Nah, kemudian misalkan elemen-elemen ini mau kita masukkan ke dalam ya, ada kotak lagi. Mana ya? Rectangle, Pak. Ya, rectangle. Ya, dia taruh di belakang. Bring to back ini kok. Bring to front warnanya nggak kelihatan. Kita coba ganti warna lah ya. Ganti warna merah ya. Kemudian saya coba sih warna merah ini saya masukkan style. Oh enggak deh. Saya suka warna abu-abu ini abu-abu kesayangannya orang orang bikin layout ya. Nah, 74 sampai hafal. Ini kepingin saya coba buat simpan warna ini sebagai primary color. Ya, maka di style lakukan tambah. Ini primary color. Primary color ya, description-nya warna abu-abu kesayangan. Ya, kita create sebuah style. Nah, kemudian gimana kalau warna yang lain kepingin nge-adjust style yang ini ya? Kita bisa lakukan klik. Nah, ini udah kesimpan style yang kita buat. Ya, ada deskripsinya. Kalau kita klik, nah dia akan menyesuaikan style yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi saya nggak kepingin masukkan ke sini, ya, nggak jadi masuk ke primary color ya. Kalian berarti klik detach style ya supaya dia nggak ikut ke colornya, baru bisa kalian ganti-ganti. Nah, kemudian apa ya? Nih, oren. Masukkan elemen ke dalamnya. Mungkin targetnya ya dari memasukkan judul, gambar, elemen, kira-kira bisa nggak ya untuk membuat sampai sini dulu aja deh. Sampai dari mana tadi ya? Dari 3 elemen dasar tadi. Nah, ya. Ulangi proses 1 sampai 4 tadi sehingga bikin UI sederhana. Nah, kira-kira bisa nggak sampai sini untuk dicoba-coba gitu, Pak Jainal? Oke, mungkin cukup ya untuk coba-coba. Nanti ini sudah disiapkan breakout room. Mungkin kalau Pak Dimas Iya. menghendaki untuk dibagi kelompok, Ya, nanti biar diskusinya bisa lebih intens. ya. Boleh Pak, ini sudah ada breakout room. Pak Jadi, Dimas, iya silakan kalau sorry, ingin saya bertanya. mau bertanya lagi. Baik, siap Pak Ya, Adi. tadi kan saya coba-coba nih yang Iya, sesuai slide sampean. Nah iya, ini kebetulan muncul di share screen. Sewaktu saya iya, bikin kotak kecil di iya, bawahnya populer itu iya. nggak
muncul. Jadi udah selesai, tapi waktu saya klik lagi nggak muncul. Sama seperti tulisan Angela Smith, Oh, How Music ini Can Boss Pak, itu. iya, Jadi udah saya ketik gitu kan, loh kok iya. nggak nampak tulisannya ya? Mungkin Bapak melihatnya itu bukan sebentar ya, maaf ya. Ini saya close dulu. Mungkin Bapak Soalnya saya beda melihatnya, laptop ini. iya. Mungkin Bapak melihatnya itu dari satu elemen ini saja. Coba kalau elemen paling atasnya diklik, apakah kelihatan semuanya apa enggak? Elemen paling Oh, atasnya. iya, saya ini sudah share screen belum ya? Belum ya? Belum. Oh, screen saya terlepas. Maaf, maaf. Apakah sudah tertampil, Pak Adi? Sudah. Ya, mungkin Bapak melihatnya itu per elemen satu elemen gini. Coba layer yang paling atas itu diklik. Apakah ketampil semuanya enggak? Enggak. Enggak. Saya coba masukkan gambar lain yang di bawah ya, Pak ya. Terus gini Pak, Ya, umpamanya ini kan di share screen jenengan nih, ya, ada teks judul project ini kan, ini ada ya. tanda panah bentuk L ke arah ke atas. Mana ya? Kalau punya saya ya, Iya. yang Boleh samping share screen enggak, Pak? saya nggak Boleh. bisa ya Pak. Oh ya, enggak bisa ya. Di Heeh. samping mana, Pak? Samping tulis di kolom paling kiri Pak. Ya. Ya, itu di dekat huruf T-nya itu, simbol teks itu ada panah bentuk L ke atas gitu. Maksudnya apa ya? Wah, saya juga belum sampai sana sih, Pak. Jadi kalau nggak lihat langsung itu kayak, Saya coba iya. iki bisa nggak ya? Coba saya share screen ya. Oh ya, baik Pak, silakan. Aku mirrorkan ya. Iya, boleh Pak. Share screen. Itu kan bagian-bagian dari dalam filenya. Mungkin Bapak udah nyoba lebih lanjut, Bapak coba modifikasi gitu kan ya. Iya, bisa nggak ya? Iya, Nampak nggak ya? Nggak nampak. nggak nampak Pak. Nggak kelihatan Pak Adi. Nggak Iya, kelihatan. Udahlah. Coba iya. nanti gimana ya? Jadi Coba satu-satu. ada tulisan gini loh Pak. Saya oke, Kalau screenshot bisa Pak Adi. Screenshot terus dikirim ke chat. sebentar Pak, saya pakai ini aja deh. Teks. Jadi gini Pak, ada simbolnya naik dia. Di bagian layer dia ada simbol naik ya. Kalau simbol naiknya diklik, efeknya apa Pak? Jadi ada simbol, aduh, semuanya ngeblank. Nggak kelihatan Pak di situ. Oh, sebentar. Bapak mencoba menampilkan di layar. Saya mencoba. Sorry ya, friend. Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Kita sama-sama belajar di sini. Iya. Ya, kalau masukkan gambar, langkah satu-satu saya kira semuanya muncul sih Pak. Jadi nggak ada yang nggak kebaca sama sekali. Ini kan tadi saya mencoba menyontohkan gitu ya. Kemudian, Iya. Jadi modelnya itu gini loh Pak. Ada simbol panahnya ke atas gitu loh Pak. iya, saya coba masukkan ke dalam sebuah satu kesatuan ya. Kita blok kanan, klik kanan, coba pakai auto layout. Nah, ini kan masuk satu frame. Ya, jadi nggak sampai ada tombol gitu. Jadi ini merupakan ada simbol kayak gini nih Pak. Dari tulisan T sampai ke atas. Wah itu ya, saya juga Iya. belum mendalami Pak, terus terang Pak. Mungkin akan saya cari tahu jawabannya dulu. Jadi sembari Bapak nyoba-nyoba, saya coba cari tahu itu tanda T simbol ke atas itu maksudnya seperti apa. Jadi saya udah buat nih. Iya. Udah buat. Nanti ada T image populer gitu kan. Tapi sampingnya ada muncul kayak gini. Iya.
Itu saya Nah, coba cari informasi lebih lanjut ya Pak ya. iya. Tapi Ya, setelah saya coba ketik semua, nggak muncul tulisannya. iya. Jadi kayak dihilangkan gitu ya Pak ya. Iya, kayak di hidden gitu loh Pak. Kalau kita ketik Iya betul. ketik huruf pun itu seperti kita kasih huruf warna putih jadinya. Iya. Gitu Saya Pak. coba-coba dulu ya Pak ya, karena saya juga Oke. tipenya trial dan error Pak. Oh yes, podo Iya, Pak. iya, kita sama Pak semuanya Pak. Jadi kita belajarnya trial error, coba-coba nanti kalau ketemu satu hal bisa kita sharing ya. Jadi Oke ini Pak. teman-teman yang auto layout ya, kita jadikan salah satunya gimana caranya? Ya kita coba pecah lagi ya. Ada sebuah elemen, kita blok semuanya. Ya, kita klik kanan, kita add layout, ini nanti ada muncul auto layout sama layout grid-nya. Ya, mau kita edit sebagaimana yang kita inginkan itu bisa muncul grid-nya ya. Atau dia auto layout, dia posisinya di kanan, di kiri ya, bunder-bundernya. Atau di tengah ya. Nah, atau kotak-kotak biasanya bukan bunder-bunder ya. Ada kotak-kotak menu di bawahnya yang tersusun rapi, itu pasti pakai auto layout. Caranya gimana? Seperti tadi, di klik kanan ada tulisan auto layout, add auto layout. Ya, atau ada tombolnya di sini kalau pakai Mac ya, ini ada tanda panah atas, tapi kalau pakai Windows mungkin kontrol yang lainnya. Nah, seperti itu. Tapi ya, itu nggak usah sampai segitu dulu aja, dari bentuk-bentuk sederhana, silahkan dicoba ya, sebisa mungkin hasilnya seperti apa. Nanti sekarang jam 20.33 ya, mungkin 20.45 mungkin ya Pak ya. Kita kasih waktu 12 menit atau 15 menit, dan mungkin apakah nanti ada yang bisa menyampaikan hasilnya dari coba-cobanya. Seperti itu ya, karena kalau nggak nyoba, pasti keinginan belajarnya atau rasa penasarannya nanti nggak akan muncul. Ya, dan dari pertanyaan apa, kalau sudah bikin-bikin, seandainya ada pertanyaan, bisa coba saya bantu jawab. Seperti itu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Silakan ke breakout room ya, buat teman-teman diskusi sambil nyoba mendesain ala kadarnya dari fitur-fitur yang sederhana aja, kira-kira nanti bisa menghasilkan apa. Ya, seperti itu. Nggak perlu bagus, profesional gitu ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi apapun progres kalian bisa disampaikan. Begitu Pak Zainal. Oke Pak, oke ini nanti akan saya bagi menjadi 4 room. Nanti acak ya, kita nggak tahu di dalamnya ada siapa. Mungkin nanti Pak Dimas bisa pindah-pindah room untuk Iya, melihat memantau ya. melihat bagaimana nanti mungkin ada yang ditanyakan di tiap-tiap Iya, room. Gitu ya. iya. Oke, Terima kasih Pak Zainal. saya mulai. Ya, nah, berapa menit, Pak? Oh iya Kita ya. coba nanti 15 menit. sampai 15 menit ya, 20.50 ya berarti ya. Ya, ini 15. Ya, ya, terima kasih. Silakan eksplorasi sefun-funnya dalam 15 menit. Silakan. Ini sudah masuk ya sebagian. Sudah Pak, saya ada menu pilihan stop dan join. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Zainal untuk fasilitasnya. Dari keliling Sama, Pak. sudah banyak yang promising Pak Zainal. Sudah Oke, Pak. ada pemain di dalamnya bahkan ya. Jadi sudah tahu kira-kira mana yang aktif gitu, mana yang coba-coba berusaha untuk bisa gitu, sudah mantap sekali kelihatan dari sesi ini. Ya sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Tapi ada juga beberapa yang ya mungkin ya lagi tarawih ya. Jadi tarawih sambil dengarkan podcast saya seperti itu. Jadi ya dimaklumi saja. Nah, di sini saya kira sudah kembali semua ya dari Oke, breakout sudah, Pak. room. Jadi di Sudah. sini kita selanjutnya itu adalah sesi sharing ya. Sesi sharing. Jadi barang siapa teman-teman yang ingin menunjukkan
karyanya saya persilakan. Nanti di sini akan saya catat namanya, saya punya filenya yang nantinya berguna untuk menambah nilai kalian, terutama di keaktifan. Silakan, siapa yang ingin bisa raise hand ya, angkat tangan via fitur atau langsung saya Pak gitu. Pak Nanang, tim kita Pak Nanang. Pak Adi nomor 1. Pak Nanang, tim kita. Room 4. Dia belum buat, Pak. Loh, sing dia mau loh, tadi loh, Ustaz. Janganlah, Pak. Ayo Pak Nanang. Pak Nanang ini core of the core ya. Mungkin Mas Iya. Ardi dulu. Kalau nggak ada yang raise hand, ya, tunjuk aja. Mas Ardi. Silahkan Mas Ardi. Ini kayaknya Silakan Pak Adi ya toh. selain Mas Ical ini harapan masa depan ini. Mas Ardi ini. Betul, Pak. Oh ya, setuju ya Mas Ical ya. Ayo, let's go. Silakan Mas Ardi. Tadi saya lihat sudah bagus banget. Perlu dipresentasikan tuh, Pak. Iya, boleh di share screen. Kemudian cara bikin sederhananya dari input-input yang sudah dipelajari, coba-coba bisa dijelaskan satu aja. Ya, soundnya mati ya Mas Ardi. Iya, terima kasih Pak Dimas. Ini tadi Ya, hasil silakan Mas. Jadi untuk sementara pembuatan form itu aja, Pak. Sign in, sign up, dan juga nanti ketika lupa password. Intinya Iya. seperti itu. Mungkin saya akan coba untuk membuat ulang yang form login aja, Pak. Ya, Sebenarnya di dalam secara form login ini yang digunakan adalah ada gambar, kemudian nanti untuk yang beberapa ini teks, kemudian kalau yang inputannya ini gabungan antara rectangle sama teks, ini seperti itu. Misalkan kita ingin membuat lagi, saya coba buat frame baru, kemudian ukurannya yang saya gunakan kebetulan pakai yang Android small. Oke. Saya pindah dulu ke bawah seperti ini. Kalau untuk gambar sih sebenarnya ini tadi karena juga tidak terlalu berpengalaman, Pak. Jadi saya pakainya yang ini, flash image gitu. Jadi kalau ya, misalkan saya menambahkan gambar, tapi karena ya, tadi sudah saya tambahkan gitu ya, sudah nggak tahu. Oke, saya ulangi lagi aja, Pak. Kalau ya, nggak boleh. atau mungkin belum disimpan. Masuk ke sini. Nah, ini kebetulan logonya. Saya open. Kemudian nanti tinggal diarahkan aja ke frame-nya, intinya seperti ini. Untuk oke, nanti tinggal digeser. Nah, kalau pengen mengecilkan ya tekan shift aja seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau untuk tag, ya kita pakai menu yang ini, tag gitu. Kemudian nanti tinggal diklik aja di sini, kita tinggal ketik sign in, misalnya seperti itu. Jika pengen membuat ukuran fontnya menjadi besar, di sebelah kanan sini ada font size, nanti tinggal diatur aja, misalkan 35. Kalau pengen tebal ya ini Reguler. stylenya, ini misalkan bold, misalnya seperti itu. Kemudian kalau pengen diposisikan di tengah-tengah, mungkin bisa langsung ini boleh, gitu ya. Atau mungkin nanti tinggal ditarik aja. Nah, jadi ada garis itu biasanya akan menyesuaikan alignment-nya. Nah, nanti untuk yang bawahnya sama pakai tag lagi, cuma bedanya ukurannya dikecilkan gitu aja. Bahkan ukuran 14 atau 12. Nah, seperti ini. Kemudian kalau untuk yang inputannya ini kita pakai rectangle. Nah, tapi nanti benar atau enggak. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan background-nya pengen dirubah ya fill-nya aja diklik. Terus kemudian nanti tinggal
pilih warnanya terserah, misalkan putih. Ya karena ini backgroundnya juga masih putih, mungkin bisa diganti warna yang lain. Jangan seperti ini. Cuma kalau misalkan nanti pengen backgroundnya lebih gelap ya pada frame-nya aja diklik, nanti view-nya dirubah. Ya, seperti itu. Nah, Ya. bisa seperti ini. Ya, terima kasih banyak Mas Ya. Ardi. Saya rasa cukup segitu dulu ya, biar teman yang lain juga dapat jatah ya untuk menampilkan hasilnya. Sungguh luar biasa. Terima kasih sekali Mas Ardi Yoto. Terima kasih Pak Dimas. Iya, iya. Nah, di sini karyanya Mas Ardioto cukup pantas lah ya, kita dapat apresiasi dari teman-teman semua. Nah, jadi terima kasih Mas Ardioto. Nah, kemudian ada juga ya di sini ya saya sebut kelihatannya sudah bergelut di bidang aslinya ya. Jadi mungkin Mas Nanang, Pak Nanang ya. Jadi bisa menampilkan yang tadi ditampilkan dalam breakout room, sebuah mock-up sebuah web ya, Pak Nanang. Oh, baik Pak. Nggak Ya, apa-apa Pak. ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman tahu betapa powerfulnya si Figma ini nanti yang nantinya bisa dijadikan untuk sebuah prototype ya, untuk UI UX Oke Pak, terima kasih. dengan menampilkan webnya. Oke, terima kasih Pak. Saya Ya. share screen Pak. Iya, silakan. Mohon maaf saya berbagi share aja. Beberapa yang sudah pernah saya kerjakan termasuk untuk mobile, termasuk untuk webnya juga. Saya mungkin kasih contoh yang web dulu. Ini sebenarnya hanya untuk landing page saja yang sangat sederhana, karena basicnya adalah hanya untuk front end saja. Cuma karena pinginnya interaktifnya itu karena biasanya saya membuat itu karena permintaan dari klien, pengen warnanya seperti apa, menyesuaikan dari perusahaannya juga. Iya. Intinya yang perlu saya garis bawahi adalah sebenarnya kalau menurut saya pribadi enggak harus apa ya Pak, enggak harus ahli dan sebagainya, yang penting tahu konsepnya, kemudian alurnya tahu, sering-sering coba juga. Sering-sering coba. Nah, dari coba-coba kan menimbulkan rasa penasaran. Betul Pak. Dari penasaran buka penasaran tutorial memang, YouTube ketahuan nanti. Alurnya ini dari beberapa sana. contoh. Cuma biasanya kan kalau klien itu sukanya kan kalau sudah desainnya oke, menyesuaikan, baru prototipenya kita kirimkan dalam bentuk video gitu kan sudah oke Pak. Sudah Itu sekali gambaran. untuk UI UX. Biarkan front end sama back end-nya nanti yang bekerja ya. Nah, sebagai kemudian UX-nya mungkin selesai. Sedikit tips juga. Biasanya kalau saya untuk icon dan sebagainya, ini cenderung memang saya menggunakan untuk icon yang tadi yang jenisnya apa SVG ya Pak. Karena harapan saya kalau SVG itu dalam bentuk vektor seperti ini, kita bisa ngerubah warna dan sebagainya. Karena konsepnya adalah vektor. Kalau misalnya saya nanti ngerubah dengan warna dan sebagainya itu oke. Oh, berarti file gambarnya direkomendasikan yang filenya adalah SVG atau selectable vektor grafik. Betul. Jadi setiap bagian pun bisa kita rubah warnanya dan sebagainya. Kalau udah jenisnya tipenya PNG maupun JPG enggak bisa Pak, itu udah otomatis. Fix ya. Takutnya gini Pak, karena icon itu memiliki hak cipta. Ya, setuju. Nah, kalau misalnya itu adalah ngambil icon dari istilahnya dari situs lain dan sebagainya, yang sudah memiliki hak cipta ya. Betul. Kalau nanti diupload websitenya itu bisa kena banned nanti. Denda. Betul. Jadi usahakan lebih baik. Mungkin mirip, tapi beda warnanya udah enggak masalah. Itu maksudnya mungkin saran aja. Kalau murni ngambil icon, usahakan icon yang free atau yang vektor bisa kita modif dan sebagainya. Biar nanti kalau misalnya itu udah up, nah itu tidak terjadi banned dan sebagainya. Nah ini contoh gitu aja. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya,
ya betapa powerfulnya Figma bahkan bisa sampai dunia profesional. Salah satunya seperti kita lihat teman kita Mas Nanang ya, itu sudah ahli di bidang UI UX ya, bisa belajar lebih advance kepada beliau ya. Sebagai teman-teman mungkin bisa ditanyakan, Pak kok seperti ini, bahkan tadi pertanyaan Pak Adi ya itu juga terjawab karena menggunakan masking ya. Jadi di versi baru teknik masking itu sudah bisa di replace dengan teknik lainnya seperti menambahkan sebuah gambar ke dalam daerah tertentu. Jadi nggak perlu lagi diklik kanan dan masking. Seperti itu Pak Adi. Oke. Terima kasih Mas Nanang. Gitu aja Pak Jainal. Saya rasa waktunya juga sudah habis nih. Jam Oke, Pak, 9 sudah lebih jam 2. 21.03. Iya. 03. Iya, kelebihan 3 menit. Mungkin ada yang mau Monggo. ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Oke, kayaknya sudah nggak ada Ya, pertanyaan nih, Pak. jadi minggu depan kita proyek ya, benar-benar latihan bikin proyek. Tadi mungkin sebuah website tampilan depannya berbasis mobile ya, yang sederhana-sederhana dulu aja, menggunakan icon-icon yang tidak terlalu rumit ya, icon basic tapi bisa kita edit sehingga tampak lebih menarik, atau menggunakan aset atau gambar-gambar yang sudah jadi tinggal pakai saja. Nanti asetnya bisa saya berikan. Jadi kalian kalau mau tiru bisa meniru berdasarkan aset yang sudah saya buat. Tapi kalau mau modifikasi sangat direkomendasikan. Kan tahapannya amati, tiru, modifikasi, dan yang terakhir adalah bikin dari awal dengan gaya kalian sendiri. Nah, kalau sudah bikin dari awal gaya kalian sendiri dan tips dan trik dari Pak Nanang tadi diterapkan, menghindari hak cipta dan yang lainnya, itu sudah bisa kalian lakukan penetapan hak cipta karya kalian sendiri. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi saya kembalikan ke Pak Jainal. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Terima kasih, Dimas atas materinya. Mungkin ini pertemuan kedua, mungkin berikutnya akan lebih menyenangkan dengan otak-atik pembuatan prototipe dengan Figma. Ya. Mungkin minggu depan mungkin ya lebih lebih menyenangkan dan menantang mungkin itu ya. Baik, untuk pertemuan minggu atau hari ini saya kira udah cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan terima kasih sekali lagi Pak Dimas yang sudah memberikan materi. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Dimas bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Jangan malas untuk mencoba ya. Silakan coba-coba kalau ada waktu ya. Rasa penasaran itulah yang bikin bisa biasanya. Oke, terima kasih semuanya Pak Jainal, teman-teman, Bapak Terima Ibu kasih semuanya. Pak Dimas. Matur Ya, suwun Pak Zainal. Dimas. Oke, sami-sami. Pak Nanang, makasih Pak Nanang, Pak Zainal. Sama-sama Pak. Ya, Ya, izin The Lost, dulu. The Lost Brother. Iya. Maksudnya Mas Ical. Masih cali ya. Lost Masih Brother. sambil ngemil ya. Iya. Tampil dia sambil ngemil. Itu kameranya ditutup sama dompet, itu trik lama. Oh, penghalang ya. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Silakan Bapak dicoba-coba. Dimas. Oke, Ya. matur suwun, dadah. Oke. See you. Oke.